Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera buat semuanya. Pujilah Tuhan atas segala kebaikannya yang telah menuntun memimpin kita sehingga pada kesempatan ini saya seorang hamba-Nya boleh Tuhan pulihkan dan boleh Tuhan izinkan kembali untuk kembali melayani Tuhan pasca terkena infeksi COVID-19 sejak tanggal 28 Desember. Saya dapat perawatan sampai dengan tanggal 8 Januari 2021. Terima kasih buat segala kebaikan kemurahan Tuhan yang telah memakai kalian semua mendoakan, memberikan suatu support, dukungan, sehingga saya juga mengalami suatu keadaan pulih. Dalam kesempatan siang ini saya ingin sedikit banyak men-sharingkan tentang kebaikan Tuhan yang sungguh berlangsung dengan tidak pernah terlambat dan tidak pernah kurang. Oleh sebab itu, melalui video pastoral ini saya ingin menyampaikan akan sharing ini, dan ayat yang akan saya ambil terambil dari Mazmur nomor 100 ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, apakah kebaikan Tuhan itu? Seperti apakah yang namanya kebaikan Tuhan itu? Apakah kebaikan Tuhan itu sungguh-sungguh bisa kita rasakan, bisa kita alami, bisa kita sungguh-sungguh terima di dalam hidup ini? Apakah sungguh kebaikan Tuhan itu akan tetap hadir dan hadir atas orang-orang yang beruntung, atas orang-orang yang berlimpah di dalam hidupnya, atas orang-orang sukses, atas orang-orang yang sehat walafiat, atas orang-orang yang sungguh mengecap segala sukacita kebahagiaan di tengah keluarga dan rumah tangganya? Apakah kebaikan Tuhan itu seperti demikian? Bagaimana dengan orang-orang yang susah, dengan orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan, dengan orang-orang yang mendapatkan musibah demi musibah dalam hidupnya? Apakah di sana tetap ada kebaikan Tuhan itu? Sungguh, mari kita sama-sama mengecap akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita ini. Kita rasakan, kita kecap akan kebaikan Tuhan itu, yang sungguh-sungguh akan kita rasakan secara pribadi sendiri, secara pribadi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dan bukan kita mendapatkan kebaikan Tuhan itu hanya kata orang. Kata orang itu, kata si sukses itu, orang kaya itu, yang terus-menerus sering mendengungkan ada kebaikan Tuhan. Kita jangan mendapatkan suatu kebaikan Tuhan hanya kata orang, hanya kata orang-orang tertentu yang hidupnya sedang berbunga-bunga. Melainkan kita simak kecap, adakah kebaikan Tuhan kita rasakan secara pribadi di dalam segala situasi kondisi. Ya sungguh, ada suatu pengalaman yang masih begitu lekat dan hangat, yang boleh hamba yang lemah dan penuh kekurangan ini untuk sharingkan. Yakni saya pada kesempatan akhir tahun, tepatnya tanggal 28 Desember, mendapat pemeriksaan, bahkan sampai harus menerima tes swab PCR. Dan tanggal 30 di penghujung tahun 2020, pagi itu pukul 9, saya mendapatkan kabar berita dari pihak dokter, dari pihak Rumah Sakit Bormeos, bahwa saya
telah mendapatkan hasil PCR yang diambil pada tanggal 28 dengan hasil positif terinfeksi virus corona. Ya, pada saat itu saya cukup terkejut dan sulit menerima kok bisa. Dan terlebih yang menjadi kesusahan saya, bagaimana dengan anggota keluarga saya yang kemarin, yang setiap hari bersekutu dengan saya satu rumah. Saya cukup dikejutkan dengan keadaan seperti itu. Ketika apalagi pada siang setelah istri maupun anak-anak juga melakukan tes swab, kembali saya lebih disusahkan lagi pada sore itu mendapat kabar bahwa istri saya juga mendapat hasil PCR positif. Artinya tertular, terinfeksi virus corona seperti yang saya alami. Saya selama hari itu sungguh-sungguh sulit untuk merasakan adanya bagaimana penyertaan Tuhan ketika sudah ada di dalam penanganan pihak rumah sakit. Saya ada di IGD COVID-19, di mana kiri kanan saya, depan, begitu banyak orang yang terinfeksi, terkapar di ranjang. Ada yang batuk-batuk, ada yang sesak nafas, ada yang sudah sekarat, sedang menanti penanganan dari pihak rumah sakit untuk dibawa ke kamar, untuk dibawa ke ICU, untuk dibawa dalam perawatan atau pengobatan. Bagaimana pada waktu itu saya tidak semakin cemas ketika sebelum datang ke rumah sakit mendengar kabar berita seorang saudara seiman saya, jemaat saya yang 7 tahun lebih muda, akhirnya melalui perawatan beberapa hari di rumah sakit karena COVID, ia juga harus pulang ke rumah Bapak di surga dalam usia 59 tahun. Saya pada waktu itu cukup gentar, cukup tegang. Saya juga sedang diproses untuk terima kamar, yang dimana saya juga tidak tahu dan tidak mengerti kamar seperti apa yang akan saya terima dalam perawatan kali ini. Saya tidak bisa memilih kamar yang sendirian. Saya tidak bisa memilih kamar duaan. Saya akan terima sesuai dengan pengaturan pihak rumah sakit. Alias saya harus pasrah. Saya tidak bisa memilih dokter. Karena dokter yang disediakan pihak rumah sakit adalah dokter tim yang saya juga tidak semuanya kenal. Saya susah pada waktu itu. Nunggu di IGD bukan waktu sebentar, bukan 1-2 jam. Akhirnya tengah malam pukul 1 dini hari. Artinya 12 jam penantian saya di IGD. Melihat orang-orang terkapar seperti apa. Akhirnya saya diboyong masuk ke kamar perawatan. Di sana saya baru sedikit reda mengerti. Saya dibawa ke satu kamar yang ternyata dirawat secara satu kamar sendirian. Saya sungguh mulai reda dari segala gejolak di tanggal 30 Desember tersebut. Saya sungguh melalui 10 hari 9 malam dalam perawatan. Di sana saya baru tahu dan mengerti dan mengecap betapa baiknya Tuhan pada diri saya. Selama perawatan, saya mendapatkan suatu layanan dari pihak rumah sakit yang tidak kurang sedikit apapun. Saya terus dipantau, saya terus diberikan pengobatan. Dokter tiap hari datang dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus apakah saya ini tidak semakin parah atau bergejolak. Apakah saya ini sungguh-sungguh tidak sesak nafas? Apakah saya ini tidak diare? Itu pertanyaan-pertanyaan yang terus saya dapatkan dari dokter. Ternyata dokter memantau, memeriksa lewat
sesak napas, lewat diare, lewat pusing atau sakit kepala, semua tidak ada. Saya bisa makan, bisa minum, bisa ke kamar kecil, dan bisa melakukan aktivitas sendiri selama 10 hari 9 malam. Saya di sana. Kenapa tidak merasakan betapa baiknya Tuhan kepada saya lewat begitu banyak keluarga besar Kaim Tong, bahkan saudara-saudari jauh yang di luar kota, di luar negeri, semua memberikan atensi, perhatian, dan memberikan komitmen. Saya mendoakan. Bahkan ada yang sampai memastikan, pendeta Andrew, jangan khawatir, jangan takut. Kau pasti sembuh, kau pasti akan kembali sehat, akan kembali kuat. Sungguh saya merasakan adanya suatu kekuatan, suatu keberanian untuk menatap hari-hari ke depan seperti apa. Saya cemas dengan istri saya. Saya merasa bersalah terhadap istri saya yang ikut terkena hanya gara-gara saya. Tetapi kembali saya dapat suatu kekuatan. Dosen-dosen saat memastikan menelepon, memastikan mengontak saya. Katanya, mereka di sana berdoa untuk saya. Siapa saya? Sampai semua disibukkan. Anak saya bilang, gara-gara papa sakit sampai viral kemana-mana. Sampai jadi suatu berita. Ya, papa tidak tahu dan tidak mengerti. Kena dan tertular di mana. Tapi papa saat itu sungguh-sungguh merasakan mengapa dan kenapa. Tetapi setelah lewat perawatan 10 hari 9 malam, saya merasakan betapa luar biasanya baiknya Tuhan. Menuntun, membimbing dari satu tahap demi satu tahap. Puji syukur pada Tuhan. Tanggal 8 Januari saya sudah dinyatakan sembuh karena PCR lanjutannya 2 kali negatif. Puji syukur istri saya pun berangsur-angsur pulih dan saat ini pun sudah dinyatakan sembuh karena PCR 2 kali yang negatif. Kita patut mengingat segala kasih setia Tuhan selama-lamanya yang tidak pernah akan stop. Kita patut mengingat dan memasyurkan setia Tuhan, kesetiaan Tuhan pada kita anak-anaknya, umat kepunyaannya yang akan terjadi turun-temurun, yang tidak akan terjadi hanya sesaat, tidak akan terjadi kepada ketika kita lancar, kepada ketika kita sedang berkelimpahan. Tidak. Di dalam segala situasi kondisi, di dalam segala keadaan, di dalam segala problema dan masalah yang menimpa kita sekalipun, kita tahu kebaikan Tuhan tetap berlangsung. Kasih setianya selama-lamanya, kesetiaannya pada anak-anaknya akan terjadi turun-temurun. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, jangan kita tawar hati, jangan kita diombang-ambingkan, jangan kita ini bisa bermuka gembira saat kita beruntung. Tetapi ketika kita ada terjebak oleh problema dan masalah dalam ujian di dunia ini, langsung kita ini murung dan bahkan mulai hatinya menggerutu dan meragukan akan kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Jangan, tetap pegang Tuhan itu maha baik. Kecaplah kebaikannya dan tetaplah jalankan akan hidup ini. Saya sungguh secara pribadi menyampaikan ribu-ribu terima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong, memberikan suatu kesembuhan. Saya sungguh terima kasih, saya sungguh bersyukur untuk semua kemurahannya pada saya, pada keluarga. Demikian pada Bapak Ibu semua, kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa akan limpah adanya. Tuhan memberkati. Amin.